Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari pertama Idul Fitri Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan tidak hanya dari sekitar Yogyakarta namun juga dari berbagai daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Reda Pulpi langsung dari Yogyakarta. Pulpi, bagaimana situasi di Malioboro pada hari pertama Idul Fitri ini? Ya, selamat malam Sylvia dan pemirsa. Untuk situasi Malioboro, Yogyakarta pada malam hari ini, pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 2022 ini sangat ramai. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasi dan suasana keramaian di Malioboro. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Lebaran sebelum masa pandemi COVID-19, ini memang belum begitu ramai kalau kita bandingkan, karena biasanya di Malioboro sendiri ini untuk puncak wisatawan ini justru akan terjadi pada hari kedua Lebaran. Dikarenakan pada hari pertama Lebaran biasanya masyarakat Yogyakarta yang asli Yogyakarta mereka masih melakukan kunjungan ke rumah saudara atau merayakan Lebaran di rumah. Namun hari ini dugaan kami adalah merupakan wisatawan yang berasal dari luar kota Yogyakarta. Dan memang kami sempat berbincang dengan sejumlah wisatawan, ini mereka rata-rata berasal dari arah barat atau berasal dari Jakarta, Bandung, dan juga daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Nah, sedangkan pada hari kedua Lebaran, ini biasanya warga asli Yogyakarta sudah mulai keluar untuk berwisata bersama keluarga besarnya. Sehingga di Malioboro sendiri, ini puncak wisatanya ini justru terjadi pada hari kedua Lebaran. Dan memang pada hari ini sendiri belum semua toko, tempat souvenir maupun rumah makan di daerah Malioboro ini dibuka karena banyak yang masih tutup pada hari pertama Lebaran. Begitupun tempat wisata, seperti contohnya adalah Taman Pintar yang berada di daerah Malioboro, Yogyakarta pun juga pada hari ini masih tutup dan baru akan dibuka esok hari. Sehingga prediksi kami besok ketika hari kedua Lebaran ini jumlah pengunjung, jumlah wisatawan di Yogyakarta, utamanya di Malioboro, Yogyakarta ini akan meningkat drastis jika kita bandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, kalau kita bandingkan dari jumlah wisatawan dengan hari-hari biasanya sebelum masa Lebaran, memang ini meningkat sangat drastis, bisa hingga 5 kali lipat. Bahkan untuk seperti kereta wisata, kemudian andong, ini juga hampir seluruhnya beroperasi untuk melayani wisatawan. Zilvia. Pulpi, dengan cukup padatnya kawasan Malioboro saat ini, apakah ada rekayasa lalu lintas atau penutupan jalan di sekitar kawasan Malioboro? Ya, untuk wisata untuk di Malioboro sendiri, untuk jalan menuju Malioboro, tepatnya dari arah stasiun Tugu Yogyakarta menuju titik nol, ini kendaraan bermotor tidak diperbolehkan lewat. Nah, kendaraan-kendaraan bermotor yang Anda lihat di belakang saya, yang bisa lewat ini adalah kendaraan-kendaraan yang lewat dari gang-gang di sekitar Malioboro. Dan untuk gang-gang di sekitar Malioboro sendiri, ini memang sudah diberlakukan one way ataupun sudah ditutup dan tidak diperbolehkan kendaraan masuk dari arah Malioboro untuk masuk ke dalam gang tersebut. Dikarenakan banyak gang-gang kecil yang nantinya ketika bersimpangan ini akan menimbulkan kemacetan. Dan ini memang juga untuk membuat dari pengunjung, dari wisatawan sendiri lebih merasa nyaman, sehingga pada malam hari ini diberlakukan Car Free Night. Tadi kami sempat berbincang dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau mengatakan bahwa memang jumlah wisatawan di Yogyakarta ini meningkat drastis, terutama saat masa libur Lebaran, dan terutama pada hari kedua besok diprediksi akan meningkat drastis. Dan dari Sri Sultan sendiri juga menghimbau kepada wisatawan yang mungkin memang tidak akan menginap di daerah kota Yogyakarta. Misalnya mereka dari arah Prambanan, kemudian tidak perlu lewat Yogyakarta. Meskipun Malioboro ini menjadi salah satu titik yang cukup sulit untuk diurai kepadatannya, karena bukan hanya masyarakat atau wisatawan dari luar Yogyakarta saja yang selalu ingin melalui jalan Malioboro ini, tapi juga masyarakat Yogyakarta sendiri yang ketika akan keluar dari wilayah Yogyakarta, mereka memilih untuk melewati jalan Malioboro ini. Tadi, Zilvia, sekitar pukul 5 sore, belum diberlakukan Car Free Day di wilayah Malioboro. Ini memang kemacetan cukup panjang, namun dapat saya katakan bahwa kemacetan ini tidak terlalu berdampak parah terhadap lalu lintas di Yogyakarta, mengingat memang Yogyakarta ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang berada di Pulau Jawa begitu. Jadi memang
kemacetan di daerah Malioboro sebenarnya adalah hal yang biasa. Jadi dapat saya katakan bahwa lalu lintas di daerah Malioboro sejak sore tadi sebelum diberlakukannya Car Free Night ini padat merayap. Nah, maka dari itu dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan sejumlah antisipasi agar tidak terjadi kemacetan, yaitu dengan memperbanyak kantong-kantong parkir sehingga para wisatawan yang membawa kendaraan pribadi bisa meletakkan kendaraannya di kantong-kantong parkir tersebut, kemudian bisa berjalan atau mungkin menaiki andong ataupun kereta wisata yang sudah disiapkan oleh para pelaku wisata di daerah Malioboro ini untuk menikmati malam di kota Yogyakarta. Sylvia. Terima kasih informasi Anda, Reda Pulpi melaporkan langsung dari Yogyakarta.